Arsitektur Radang dari Yuris Magenda, sebuah buku yang menceritakan tentang rumah Radang. Mungkin masyarakat Indonesia lebih mengenalnya sebagai rumah betang ya. Oh ya, sekedar informasi bahwa rumah betang itu bukanlah satu-satunya rumah tradisional di Indonesia. Rumah tradisionalnya Dayak di Indonesia. Meskipun kebanyakan tipikal, tapi beberapa ada yang sangat berbeda, lumayan signifikan perbedaannya. Misalkan di Kalimantan Selatan itu ada namanya Dayak Meratus. Mereka punya rumah yang mereka sebut sebagai rumah balai yang memiliki tatanan sentris. Sentris itu memusat, sedangkan yang kita tahu rumah Dayak yang kita tahu itu mempunyai tatanan linear, memanjang gitu. Nah, itu sekitar informasi sih. Nah, buku ini tuh sangat aku rekomendasikan untuk kamu masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, Timur, Barat, Selatan, Utara, dimanapun berada, bahkan yang ada di Sabah atau Sarawak. Karena rasanya sekarang kita mengalami krisis identitas, di mana kita sudah kurang mengenal budaya kita sendiri. Dan buku ini kayaknya cocok untuk perkenalan budaya Dayak, karena bukunya ringan, banyak gambarnya. Ya meskipun ini lebih fokus ke rumah ya, tapi gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa gitu, siapa yang nyalahin. Uh, Selain itu juga bukunya hanya punya 140 halaman. Dan kamu bisa sekali duduk itu habis buku ini. Dan entah kenapa ya, saat buku ini datang, aku pesannya saat pre-order, aku seneng banget sama covernya ini. Warnanya menurutku keren banget. Menurut kalian keren juga gak sih? Karena menurutku ini keren banget. Oke. Ya. Alur cerita dari buku ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan dari Dayak Kanayan. Oh ya, aku bacain dulu subjudulnya ya. Kehidupan komunal dan Dayak Kanayan, Desa Saham, Kalimantan Barat. Jadi lokasinya ini ada di Desa Saham, Kalimantan Barat, dan membahas tentang Dayak Kanayan. Nah, di bagian awal itu diceritakan lokasinya, topografi, dan tipologi bangunan, lalu tentang kehidupan masyarakat itu sendiri. Ada struktur organisasi, sebenarnya struktur sistem kemasyarakatan Dayaknya. Nah, setelah kita sudah lumayan tahu tentang Dayak, lalu kita dibawa ke bagian 2. Bagian 2 ini membahas tentang rumahnya itu sendiri. Rumahnya itu dibagi per komponen. Lalu per komponen itu akan diceritakan fungsinya apa, makna, lalu sejarahnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang rumahnya, bagian ketiga itu menceritakan tentang pembangunannya dari nol sampai terbangun. Nah, di bagian ketiga ini juga ada diceritakan ketukangan atau skill tukangnya masyarakat Dayak. Ya nggak sih? Iya, kalau nggak salah. Nah, di bagian terakhir itu adalah perubahan atau inovasi-inovasi yang terjadi di arsitektur Radang ini, rumah Radang ini. Karena kan zaman dulu, misalkan ya, zaman dulu itu sistem strukturnya sangat-sangat sederhana, kayak tiang panjang langsung ditancapin ke tanah. Lalu terjadi sebuah insiden di mana rumah itu tiangnya mendelep itu apa sih, masuk ke dalam tanah, sehingga diperlukan sistem struktur yang lebih canggih. Lalu disitulah terjadi sebuah perubahan di sistem strukturnya. Itu salah satunya. Aku beli buku ini saat aku bikin paper yang membahas tentang arsitektur Dayak juga. Dan buku ini sangat-sangat membantu atau menjawab pertanyaanku. Oh ya, sebelumnya, selain buku ini, aku juga ada 3 buku referensi untuk paperku yang membahas tentang arsitektur Dayak. Ya, sudah dibahas tadi. Yang pertama adalah Dayak Meratus. Ini menceritakan tentang Dayak Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Ini lebih fokus ke masyarakatnya itu sendiri, tradisinya, lalu kepercayaannya. Ada juga sih ngebahas tentang Dayak lain kayak Dayak Ngaju. Nah, lalu yang kedua adalah Pegustian dan Temenggung. Ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat Dayak dan Banjar dalam pertahankan atau merebut kemerdekaan kita. Lalu yang terakhir adalah The Lost City, buku yang sangat-sangat asik untuk dibaca, karena ini semacam cerita dongeng gitu ya. Dongeng cuman
berusaha untuk diberikan bukti-bukti saintik lah itu logik, bukti-bukti kayak gitulah, bukti-bukti ilmiahnya. Nah, buku ini tuh ceritanya 3 orang arkeolog dari UNLAM, ULM. ULM, Universitas Lambung Mangkurat. Sorry, namanya udah ganti. Universitas Lambung Mangkurat yang mencari keberadaan kerajaan yang hilang, kerajaan Dayak dulu. Dan ini sangat-sangat asik, khususnya kamu yang tertarik dengan buku sejarah. Aku sangat rekomendasikan, dan nanti aku bahas juga. Nah, balik lagi ke buku ini. Buku ini Nah, balik lagi ke buku ini, karena aku saat survei ataupun melakukan studi literatur, punya beberapa pertanyaan, kayak misalnya, aku nggak menemukan sebuah anjuran untuk sebuah rumah adat Dayak memiliki ornamen atau motif yang sering kita lihat sekarang, kayak contohnya ini atau di sini. Dan buku ini menegaskan bahwa memang rumah Dayak itu sangat-sangat minim filosofi dan sangat-sangat mengutamakan fungsi, yang mana jarang kutemukan dalam rumah adat yang pernah aku baca gitu, atau yang pernah aku pelajari. Misalkan di buku ini yang di Kampung Adat Guru Sina, itu semakin banyak ukiran di rumahmu itu menunjukkan semakin mapan dirimu, itu semakin financially berkecukupan lah. Sosok Inggris anjir. Oke. Nah, lalu juga di rumah Jawa ya, ini paling banyak sih filosofinya menurutku, kayak peletakan timur, barat, cewek, cowok, muda, tua, itu banyak banget yang diceritakan di sini, dan itu berbalik dengan ini. Aku jarang banget menemukan hal-hal yang berbau dengan filosofi. Ada sih, misalnya ya, yang aku baru tahu juga, di rumah Radang ini yang ada di Desa Saham, Kalimantan Barat, itu mempunyai banyak anak tangga. Nah, kan rumah Dayak ini dihuni oleh belasan hingga puluhan keluarga. Nah, tiap keluarga itu harus punya tangganya sendiri. Misalkan ada anggota keluarga yang meninggal, jenazahnya itu tidak boleh melalui tangga milik anggota keluarga lain, takutnya nanti akan membawa kesialan. Aku sering bilang ke teman-temanku bahwa dengan bangganya bahwa masyarakat Dayak zaman dulu tuh sudah mengenal sistem apartemen. Kan apartemen itu dalam satu gubahan masa besar, dalam bangunan besar, itu kita punya unitnya masing-masing. Nah, sama seperti rumah Radang atau rumah Betang, itu dalam satu gubahan masa yang panjang, itu disekat-sekat menjadi per unit. Sebenarnya bukan gubahan masa besar lalu disekat-sekat per unit sih, lebih tepatnya ke per unit yang disambung-sambung sehingga menjadi panjang. Nah, itu juga yang kutemukan di buku ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan buku ini, harganya 120.000. Aku beli saat pre-order, nggak tahu sih sekarang naik apa enggak. Tapi pokoknya buku ini sangat-sangat aku rekomendasikan, karena khususnya untuk masyarakat Dayak ya, karena bacaannya ringan. Itu aja sih.